Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan makalah saya Sosiologi Antropologi. Berbicara tentang sosiologi antropologi, kedinamisan merupakan salah satu ciri kehidupan masyarakat manusia. Kehidupan masyarakat manusia yang dinamis ditandai dengan perubahan-perubahan sosial dan budaya yang secara jelas dapat terlihat melalui berbagai benda hasil budaya dan aktivitas-aktivitas kehidupannya. Perubahan sosial budaya yang didalami manusia dapat dijelaskan sebagai proses penyesuaian hidup manusia dengan konsistensi yang ada. Definisi antropologi. Antropologi adalah salah satu cabang ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari tentang budaya masyarakat suatu etnis tertentu. Antropologi lahir atau muncul berawal dari ketertarikan orang-orang Eropa yang melihat ciri-ciri fisik, adat istiadat, budaya yang berbeda-beda dari apa yang dikenal di Eropa. Terbentuk pada penduduk yang merupakan masyarakat tunggal dalam arti kesatuan masyarakat yang tinggal daerah yang sama. Antropologi mirip seperti sosiologi, tetapi pada sosiologi lebih menitik berat pada masyarakat dan kehidupan sosialnya. Koncerangrat menyusun perkembangan ilmu antropologi menjadi 4 fase sebagai berikut. Fase pertama sebelum tahun 1800-an, sekitar abad ke-15 sampai dengan 16. Fase kedua tahun 1800-an. Pada fase ini bahan-bahan etnografi tersebut telah disusun menjadi karang-karangan berdasarkan cara berpikir evolusi masyarakat pada saat itu. Masyarakat dan kebudayaan berevolusi secara perlahan-lahan dan dalam jangka waktu yang lama. Mereka menganggap bangsa-bangsa selain Eropa sebagai bangsa-bangsa primitif yang tertinggal. Fase ketiga abad ke-20. Pada fase ini negara-negara Eropa berlomba-lomba membangun koloni di benua lain seperti Asia, Amerika, Australia, dan Afrika. Dalam rangka membangun koloni-koloni tersebut, muncul berbagai kendala seperti serangan dari bangsa asli, pemberontakan-pemberontakan, cuaca yang kurang cocok baik bagi bangsa Eropa, serta hambatan-hambatan lain dalam menghadapi pemerintahan koloni. Negara Eropa berusaha mencari kelemahan suku asli untuk kemudian menaklukkannya. Untuk itu, mereka mulai mempelajari bahan-bahan etnografi tentang suku-suku bangsa di luar Eropa. Definisi sosiologi. Sosiologi adalah pengetahuan atau ilmu tentang sifat masyarakat, perilaku masyarakat, dan perkembangan masyarakat. Sosiologi merupakan cabang ilmu sosial yang mempelajari masyarakat dan pengaruhnya terhadap kehidupan manusia sebagai cabang ilmu. Sosiologi dicetuskan pertama kali oleh ilmuwan Prancis Auguste Comte. Comte kemudian dikenal sebagai bapak sosiologi, namun sejarah mencatat bahwa Émile Durkheim, ilmuwan sosial Prancis yang kemudian berhasil melambangkan sosiologi sebagai disiplin akademis, sebagai sebuah ilmu sosial yang merupakan pengetahuan kemasyarakatan yang terusan dari hasil-hasil pemikiran ilmiah dan dapat dikontrol secara etnis oleh orang lain atau umum. Antropologi bukanlah suatu-satunya ilmu
yang mempelajari manusia. Ilmu-ilmu lain seperti ilmu politik yang mempelajari kehidupan politik manusia, ilmu ekonomi yang mempelajari ekonomi manusia, atau ilmu fisiologi yang mempelajari tubuh manusia, dan masih banyak lagi ilmu-ilmu lain juga mempelajari manusia. Tetapi ilmu-ilmu ini tidak mempelajari atau melihat manusia secara menyeluruh, atau dalam ilmu antropologi disebut dengan holistik seperti yang dilakukan oleh antropologi. Hubungan antropologi dengan ilmu lain seperti ilmu-ilmu lain, antropologi juga mempunyai spesialis atau pengukusan secara umum. Ada 3 bidang spesialisasi dan antropologi, yaitu antropologi fisik atau sering disebut juga dengan istilah antropologi ragawi, arkeologi, dan antropologi sosial budaya. Antropologi fisik tertarik pada sisi fisik dari manusia, termasuk di dalamnya mempelajari gen-gen yang menentukan struktur dan tubuh manusia. Mereka melihat perkembangan makhluk manusia sejak manusia itu mulai ada di bumi sampai manusia yang ada sekarang ini. Arkeologi. Ahli arkeologi bekerja mencari benda-benda peninggalan manusia dari masa lampau. Mereka akhirnya banyak melakukan penggalian untuk menemukan sisa-sisa peralatan hidup atau senjata. Benda-benda ini adalah barang tambang mereka. Tunjukkan adalah menggunakan bukti-bukti yang mereka dapatkan untuk merekonstruksi atau membentuk kembali model-model kehidupan pada masa yang lampau. Dengan melihat pada bentuk kehidupan yang dikonstruksi tersebut, dapat dibuat duga-dugaan bagaimana masyarakat yang sia-sianya diteliti itu hidup, atau bagaimana mereka datang ke tempat itu, atau bahkan dengan siapa saja mereka itu dulu berinteraksi. Antropologi sosial budaya. Antropologi sosial budaya, atau lebih sering disebut dengan antropologi budaya, berhubungan dengan apa yang sering disebut dengan etnologi, ilmu mempelajari tingkah laku manusia, baik itu tingkah laku individu atau tingkah laku kelompok. Tingkah laku yang dipelajari di sini bukan hanya kegiatan yang bisa diamati dengan mata saja, tetapi juga apa yang ada dalam pikiran mereka. Hubungan antropologi dan sosiologi. Seorang manusia akan memiliki perilaku yang berbeda dengan manusia lainnya, walaupun orang tersebut kembar siam. Ada yang baik hati, suka menolong serta rajin menabung, dan ada pula yang perilakunya jahat, yang suka berbuat kriminal, menyakiti hati manusia. Juga saling berhubungan atau sama lainnya dengan melakukan interaksi dan membuat kelompok dalam masyarakat. Hal-hal tersebut dapat dikaji dengan pendekatan antropologi dan sosiologi. Sosiologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu kata psychos dan logos, di mana psychos memiliki arti kawan. Taman dan logos berarti kata yang berbicara menurut Bapak Selo Somonjan dan Sulaiman Somardi. Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari struktur sosial dan proses-proses sosial, termasuk perubahan sosial, yang menurut ahli sosiologi lain yakni Emilia Durkheim, sosiologi adalah suatu ilmu yang mempelajari fakta-fakta sosial, yakni fakta yang mengandung cara bertindak, berpikir, berprasangka yang berada di luar individu, di mana fakta-fakta tersebut memiliki kekuatan untuk mengendalikan individu. Objek dari suatu sosiologi adalah masyarakat dalam berhubungan, dan juga proses yang dihasilkan dari hubungan tersebut. Tujuan dari ilmu sosiologi adalah untuk mengkaitkan kemampuan seseorang untuk menyesuaikan diri atau beradaptasi dengan lingkungan sosialnya. Pokok bahasa dari ilmu sosiologi adalah seperti kenyataan atau fakta sosial.
tindakan sosial, khayalan sosiologis, serta pengungkapan realitas sosial. Antropologi berasal dari kata Yunani manusia, berarti manusia atau orang, dan logos yang berarti ilmu. Antropologi mempelajari manusia sebagai makhluk biologis sekaligus makhluk sosial. Antropologi memiliki dua sisi holistik, di mana meneliti manusia pada tiap waktu dan tiap dimensi kemanusiaan. Arus utama inilah yang secara tradisional memisahkan antropologi dari disiplin ilmu kemanusiaan lainnya dan menentukan pada perbandingan budaya antar manusia. Walaupun begitu, sisi ini banyak diperdebatkan dan menjadi kontroversi, sehingga metode antropologi sekarang seringkali dilakukan pada pemusatan penelitian pada penduduk yang merupakan masyarakat tunggal. Kita masuk kepada bab yang terakhir, ke bab kesimpulan. Sosiologi dan antropologi adalah objek ilmu manusia. Antropologi mempelajari budaya pada suatu kelompok masyarakat tertentu, ciri fisik, adat istiadat, dan kebudayaannya. Sedangkan sosiologi lebih menitik beratkan pada manusia dan hubungan sosialnya. Antropologi lebih cenderung ideografik, striknya cenderung deskriptif, grounded, induktif. Teori dalam antropologi lebih cenderung terbatas pada satu komunitas. Fokus studi antropologi lebih banyak pada nilai-nilai dan perilaku khas sebuah komunitas. Oleh karenanya, banyak yang mengkritik antropologi bukan kategori sains. Para founding father ilmu sosial semisal Comte, Durkheim terbesar agar ilmu sosial bisa diakui sebagai sains karena mereka menyusun semacam general di mana pada dasarnya ada teori universal tentang gejala sosial, sebagaimana ada teori universal tentang alam. Muncullah istilah sosiologi untuk menunjukkan bahwa ilmu sosial adalah sebagai sebuah sains. Itu saja yang bisa saya sampaikan dari makalah saya ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.